Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 173. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 173. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Kali ini admin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aidin wal Faizin. Kepada semua rekan-rekan dimanapun Anda berada. Baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Seperti rekan-rekan yang ada di Malaysia, Hong Kong, Arab Saudi dan dimanapun Anda berada. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, malam ini terjadi perbincangan antara Fatma dan Andi. Rupanya di perusahaan tempatnya bekerja itu Fatma merasakan banyak keanehan terutama dengan Andi. Dan di akhir cerita kemarin Andi berkata kalau nanti pada saatnya Fatma akan mengerti dengan semuanya. Rupanya perkataan Andi tersebut membuat Fatma menjadi penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang keanehan di perusahaan itu. Saat itu Fatma terlihat memandang ke arah Andi. "Bisa Mas Andi ceritakan dong Mas? Biar Fatma gak penasaran nih Mas," kata Fatma membujuk Andi. "Wah Mas Andi harus cerita apa dong Fat?" kata Andi sambil tersenyum. "Yah Mas Andi bisa cerita kerja Mas Andi apa di perusahaan tersebut kok." Fatma merasa semua orang segan pada Mas Andi. Rupanya malam ini Fatma mencecar berbagai pertanyaan yang membuat Andi saat itu menjadi serba salah. Jika mau dijawab jujur juga Andi merasa belum saatnya. Namun dijawab bohong juga Andi merasa semakin tidak enak. Namun kali ini Andi merasa kalau dirinya harus berbohong kepada Fatma karena memang belum saatnya Fatma tahu tentang jati dirinya. Wah kok Fatma jadi penasaran banget ya. Mas Andi ini di perusahaan itu cukup beruntung sekali Fat. Mas Andi ini jadi staf ahlinya komisaris utama di perusahaan itu. Makanya Fat, biarpun Mas Andi tidak punya posisi tinggi tapi kok sepertinya orang di perusahaan itu segan sama Mas Andi." "Oh begitu ya Mas. Pantas saja Mas. Wah sekarang Fatma jadi paham deh. Kamu beruntung sekali Mas. Kamu hebat. Pantas mereka terlihat begitu segan pada Mas Andi." Rupanya jawaban bohong dari Andi tersebut membuat Fatma puas dan tidak bertanya lebih jauh lagi kepada Andi. "Fatma jangan cerita ke siapa-siapa ya tentang posisi Mas Andi ini Fat. Soalnya Mas Andi takut dibilang sombong nih Fat." Tadi juga Mas Andi terpaksa jawab soalnya Fatma kok kayak penasaran banget sama Mas Andi. Dan mendengarkan kata-kata dari Andi yang seperti itu kini Fatma merasa tidak enak hati terhadap Andi. "Iya Mas, tenang saja Mas. Fatma akan jaga rahasia ini deh Mas. Cuma Fatma merasa Mas Andi ini benar-benar hebat deh Mas. Mas Andi bisa mengalahkan Mas Wawan deh kalau seperti ini." "Iya Fat, dan salah satu yang membantu adalah karena Mas Andi saat ini kuliah lagi. Makanya Fat kalau boleh kasih saran sih Mas Andi menyarankan orang seperti Fatma apalagi Fatma kan masih muda.
kamu bisa terus mencari ilmu Fat. Dengan ilmu itulah kita bisa mendapatkan banyak keuntungan Fat. Nanti Fatma kalau mau kuliah lagi kamu tinggal bilang sama Mas Andi. Pasti Mas Andi kasih Fatma referensi Fat. Kata Andi kepada Fatma. Iya Mas, Fatma biar nabung dulu deh Mas. Nanti kalau udah cukup biar Fatma lanjut kuliah lagi. Kata Fatma kemudian. Dan seperti yang diketahui memang Fatma akhirnya putus kuliah pada semester 5 karena alasan kesibukan di tempat kerja yang lama. Begini Fat, kamu kalau sudah bisa melanjutkan kuliah, kamu sebaiknya lanjutkan Fat. Masalah waktu kamu bisa ikutin kelas karyawan Fat. Kamu bisa ambil kelas malam dan akhir pekan Fat. Nanti Mas Andi bisa buatkan surat rekomendasi ke kamu biar kamu tidak terganggu waktu kuliahnya. Kata Andi saat itu. Wah boleh-boleh tuh Mas. Ya sudah 2 bulan lagi deh Mas, Fatma lanjutin lagi. 2 bulan lagi kan tahun ajaran baru. Sekalian juga biar Fatma ada biaya buat urus biaya admin dan segala sesuatunya. Kata Fatma terlihat antusias dengan keinginannya untuk melanjutkan kuliah. Begini Fat. Biaya kuliahmu dan pendaftaran kamu akan ditanggung perusahaan sebesar 75%. Kamu buat saja surat permohonan dan nanti berkas-berkasnya kamu lampirkan. Kata Andi untuk menyemangati Fatma yang saat itu terlihat begitu antusias. Serius Mas? Mau Mas? Wah enak banget ya kerja di perusahaan ini dan kenal Mas Andi. Semua jadi begitu mudah. Kata Fatma. Kini malam terus beranjak malam dan saat itu telah menunjukkan pukul 8 malam. Kini satu persatu penghuni rumah kos Andi mulai berdatangan. Fatma kemudian terlihat duduk melamun di ruang tengah. Kini Fatma masih terus memikirkan apa yang dikatakan Andi. Tentang perkataan Andi jika saat ini Andi adalah staf tenaga ahli untuk komisaris perusahaan tempatnya bekerja. Fatma malam ini kemudian mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu saat dirinya melamar bekerja di perusahaan itu. Semua orang di perusahaan itu terlihat begitu segan dan begitu menghormati Andi. Bahkan Ibu Francisca pun sebagai direktur utama terlihat begitu menghormati Andi. Namun jika dilihat dari keseharian Andi maka sesungguhnya sangat sulit untuk menerima informasi seperti itu. Terlebih dalam kesehariannya Andi terlihat begitu sederhana. Sungguh sulit untuk menerima informasi ini. Hari ini adalah hari Jumat malam dan besok adalah hari Sabtu sehingga malam ini Andi dan teman-temannya bisa lebih santai dari biasanya. Jam 9 malam kini mereka kemudian berkumpul di teras rumah kos tersebut. Rupanya malam ini Andi dan Irwan mentraktir teman-temannya dengan beraneka makanan yang mereka pesan secara online. Wah ada apa nih Mas kok tumben-tumbenan? Kata Nining malam itu. Nining begitu heran karena malam ini begitu banyak makanan yang ada di teras rumah Andi. Wawan kemudian berkata, lagi ada rezeki nih Ning aku sama Andi. Lagian kita kan jarang-jarang seperti ini Ning. Kata Wawan sambil menikmati sepotong pizza yang ada di depannya. Malam itu Andi dan teman-temannya terus berbincang sampai pukul 11 malam. Kini malam telah berganti dengan pagi. Jam 8 pagi ini Andi masih terlihat belum keluar dari kamarnya.
Rupanya karena hari ini adalah hari libur, Andi sengaja bermalas-malasan, apalagi hari ini jam kuliah Andi jam 2 siang, sehingga Andi hari ini berniat untuk mandi sekitar jam 10 siang. Pagi ini para penghuni rumah kos Andi sebagian telah keluar dari kamarnya. Rita dan Nining pagi ini telah keluar dari kamarnya dan sedang menonton televisi. Sementara itu Irwan terlihat sedang duduk di teras. Irwan saat itu terlihat berdiri karena tiba-tiba ada sebuah mobil yang memasuki pekarangan rumah kos milik Andi. Saat itu Irwan menebak mungkin itu adalah mobil milik Lisa. Mobil yang telah berhenti itu kemudian sang sopir turun dari mobil. Sopir berusia sekitar 30 tahun itu kemudian membuka pintu samping bagian belakang. Dan ketika penumpang dari mobil itu turun dari mobilnya, kini Irwan sedikit terkejut karena Irwan langsung teringat dengan penumpang yang turun itu. Wanita berusia sekitar 40 tahunan itu segera dikenali oleh Wawan. Dan tak lama kemudian menyusul turun seorang gadis berusia belasan tahun dari mobil itu. Dan setelah kedua orang itu turun, kini Wawan langsung berlari menyambut kedua perempuan itu. "Selamat pagi Tan." "Selamat pagi Vin," kata Irwan dengan begitu ramah. "Pagi Wan," kata perempuan itu ramah kepada Irwan. Ternyata kedua wanita itu adalah Bulina dan Vina. Mereka adalah ibu dan adik perempuan Andi. Bulina walaupun saat ini sudah berusia 48 tahun, namun Bulina masih terlihat seperti wanita berusia 35 tahun. Bulina terlihat begitu modis namun sopan dalam berpenampilan. Sedangkan Vina yang saat ini mulai berkuliah di salah satu perguruan tinggi tampak begitu cantik rupawan dan berpenampilan elegan namun sopan. "Wan, Andinya ada apa tidak Wan?" tanya Bulina kepada Wawan. Kali ini Wawan terlihat sedikit gugup dan berkata, "Ada Tan, tapi Andi belum bangun sepertinya." "Sebentar Tan, saya bangunin dulu Andi ya." "Tante dan Vina silahkan masuk dan tunggu sebentar ya Tan," kata Wawan. "Wan, biar Tante sama Vina saja deh yang bangunin Andi. Tante sudah kangen banget nih Wan sama Andi Wan." Iya Tan, mari saya antar." Rupanya kejadian itu tak luput dari pengamatan para penghuni kos yang saat itu telah bangun dan sedang berkumpul di teras. "Ini tempat kos atau apa Wan?" tanya Bulina kepada Wawan. Wawan segera menceritakan kalau ini adalah rumah yang dijadikan kos-kosan oleh Andi. Mendengar hal itu Bulina dan Vina tampak tak dapat menahan tawanya. Namun Bulina kemudian berkata, "Tapi gak papalah Wan. Artinya Andi malah dapat teman di tempat ini dan tidak kesepian. Pantesan saja Andi malas pulang. Udah terlalu nyaman kayaknya dia di sini," kata Bulina kemudian. Para penghuni rumah kos tersebut terlihat heran dan penuh tanda tanya ketika melihat Irwan bersama Bulina dan Vina memasuki rumah itu. "Selamat pagi semua, perkenalkan saya Bulina. Saya adalah mamanya Andi. Dan ini adalah Vina, adik perempuan Andi." Para penghuni rumah kos tersebut kemudian satu persatu bersalaman dengan Ibu Lina dan Vina. Pagi ini mereka dibuat terheran-heran dengan kehadiran mamanya Andi dan adik perempuannya tersebut. Mereka juga melihat kedua perempuan ini diantar oleh mobil mewah keluaran Eropa.
Dan mobil ini belum terlalu banyak yang memilikinya di negeri ini. Mereka terlihat hanya diam saja saat Bulina berkata kalau dirinya ingin membangunkan Andi. Wan, antar kami ke kamar Andi, Wan. Biar Tante sama Vina yang bangunin Andi. Bulina kini berlalu dari tempat tersebut dan membangunkan Andi dengan mengetok pintu kamar Andi. Dan tak berapa lama kemudian Andi pun membuka pintu kamarnya itu. Rupanya saat itu Andi sudah bangun namun masih bermalas-malasan di dalam kamarnya. "Pagi, Ma. Lah kok Mama bisa kesini, Ma?" kata Andi agak kaget ketika melihat Mama dan adiknya telah berdiri di depan pintu. "Ayo Ma, kita ke depan. Sebentar Ma, Andi cuci muka dulu." Kini Bulina dan kedua anaknya itu telah berada di ruang tamu. "An, maaf nih pagi-pagi Mama kesini. Soalnya Mama sudah kangen sama anak Mama yang satu ini. Kamu juga sih, An. Kamu mulai malas pulang. Mentang-mentang di sini banyak teman ya, An," kata Bulina kepada Andi. Kini ibu dan anak itu kemudian terlibat dalam sebuah obrolan panjang. Bulina terlihat begitu kangen dengan Andi. "Wah Mas, di sini ramai banget ya. Pantesan Mas Andi gak mau pulang," kata Vina kepada Andi. "Jauh Vin kalau mau pulang ke rumah tiap hari dari tempat kerja Mas Andi." "Kok bisa tahu alamat rumah ini kamu dari mana Vin?" tanya Andi kepada Vina. Bulina kemudian menceritakan kepada Andi kalau dirinya mendapatkan alamat rumah ini dari salah seorang tangan kanan ayahnya. "Ya sudah Vin, kalau mau kesini kan mudah. Tinggal kesini saja Vin kalau mau main," kata Andi kepada Vina. "Repot Mas. Vina harus pakai sopir kalau kesini. Vina kan belum boleh pakai mobil Mas." "Iya An. Lagian ini kan cukup jauh An. Kalau ada apa-apa sama Vina bagaimana?" Kini Bu Vina berkata. "Iya An, itu mobilmu kenapa gak kamu bawa ke sini An? Kan kamu bisa pakai buat berangkat atau pulang kerjaan. Kalau kamu perlu sopir nanti Mama siapkan sopir untuk kamu." Teman Mama malah pikir mobil itu udah gak kepakai lagi. "Dia kemarin nawar mobilmu itu 3M," kata Bulina. "Jangan dijual Ma. Itu mobil kesayanganan Andi," kata Andi kepada mamanya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 173. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.